I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear it. Setiap hari, kita membaca berita korupsi di pemerintahan, lembaga pendidikan, bahkan rumah sakit. Tapi, korupsi bukan sekedar kejahatan keuangan. Ia adalah penyakit sosial yang mengakar dalam sistem dan budaya kita. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi. Bentuknya bisa beragam, seperti suap, gratifikasi, nepotisme, atau markup anggaran. Ketimpangan ekonomi dan tekanan hidup mendorong sebagian orang mengambil jalan pintas, terutama jika sistem pengawasan lemah. Ketika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, keadilan jadi barang mewah. Banyak kasus korupsi besar tak pernah menyentuh aktor utama. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan publik atau negara. Korupsi biasanya melibatkan pemberian atau penerimaan suap, penggelapan dana, manipulasi, penggadaan barang dan jasa, nepotisme, serta bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya. Tapi menurut saya yang lebih parah adalah keserakahan, serakah, dan nafsu yang sangat besar untuk mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya agar dia bisa berkuasa panjang. Saya tahu kasus IKTP itu merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Pesimis sih dengan kasus ini karena melibatkan banyak orang yang emang ada di elemen-elemen penting pemerintahan, jadi kayak bakal panjang dan kayaknya nggak berkelanjutan. Mengagetkan berita ini adalah banyak nama-nama yang disebutkan di situ yang ternyata tadinya orang baik, tapi ternyata kita tidak pernah tahu. Korupsi merampas masa depan kita. Korupsi bukan hanya sekedar kejahatan keuangan, tetapi korupsi merampas hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, dan juga keadilan. Dana publik yang seharusnya membangun masa depan bangsa justru mengalir ke kantong pribadi, meninggalkan masyarakat dalam kemiskinan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Sistem itu tak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Proses yang dulu lancar kini terhenti, penuh kegagalan dan kesalahan. Setiap tombol yang ditekan hanya menghasilkan layar kosong, seolah-olah seluruh struktur di baliknya telah runtuh. Korupsi tumbuh subur di sistem yang rumit, tidak efisien, dan tidak transparan. Ketika pengawasan longgar dan akuntabilitas rendah, celah selalu ada. Perubahan tidak dimulai dari gedung tinggi, tapi dari kesadaran kolektif, dari anak muda yang menolak gratifikasi, dari warga yang berani melapor. Korupsi bukan tak bisa diberantas, tapi perlu keberanian, integritas, dan aksi nyata dari kita semua.